heute, wie geht es euch? Trefft euch wieder in 5-minütigen Deutsch Lernen Video. Das heutige Material ist Genitiv. Genitif yang disebut juga sebagai Wessenfakt adalah kasus yang memiliki kata benda untuk menunjukkan kepemilikan. Selain itu juga pada kasus genitif terjadi karena dipengaruhi oleh preposisi, kata kerja, dan kata sifat tertentu. Contohnya pada kalimat Wessen Buch ist das? Das ist das Buch der Lernen. Der Lernen adalah kata benda yang memiliki kasus genitif karena fungsinya dalam kalimat menunjukkan kepunyaan. Wessen adalah kata tanya yang menghasilkan jawaban kata benda dengan kasus genitif. Nah, kapan genitif digunakan? Kata benda dalam bahasa Jerman mendapatkan kasus tergantung dari verben, adjektiven, dan prepositionen yang mempengaruhinya. Artinya, nomen atau pronomen memiliki kasus genitif bisa disebabkan oleh verben, adjektiven, atau disebabkan fungsinya untuk menunjukkan kepunyaan. Nah, adapun artikel, adjektif, dan pronomen pada kasus genitif. Yang pertama, artikel dan adjektif pada kasus genitif. Berikut ini adalah bentuk artikel dan adjektif pada kasus genitif. Jadi apabila kata benda memiliki kasus genitif dan didampingi dengan artikel atau adjektif, maka artikel dan adjektif tersebut juga memiliki kasus genitif. Seperti pada tabel berikut. Nah, pada kata Bruder, Schwester, Kind, dan Eltern adalah contoh kata benda pada kasus genitif. Lieb adalah contoh kata sifat yang mendampingi kata benda tersebut. Pada unbestimmte Artikel, bentuk tersebut berlaku juga untuk posesif artikel. Pada contoh tersebut, jenis kata artikel dan adjektif yang didampingi kata benda dan bahkan kata benda sendiri mengalami perubahan atau deklinasi. Nah, ada catatan penting untuk kata benda yang maskulin dan netral mendapatkan akhiran s atau es. Sedangkan untuk kata benda yang bersuku kata sapi dan kata benda yang berakhiran s, doppel s, x, dan z, maka wajib ditambahkan dengan es. Sebagai contoh, der Platz menjadi das Platzes. Kata benda yang bersuku kata satu menggunakan akhiran s saja juga bisa, namun kedengarannya lebih bagus dengan es. Sebagai contoh, der Mann menjadi des Mannes. Nah, selanjutnya yaitu pronomen pada kasus genitif. Berikut adalah bentuk pronomen pada kasus datif. Terdapat beberapa macam pronomen seperti personal pronomen dan posesif pronomen. Jadi, apabila kata benda memiliki kasus genitif dan didampingi atau digantikan dengan pronomen, maka pronomen tersebut juga memiliki kasus genitif. Berikut ini adalah bentuk datif dan perubahannya. Untuk pronomen, silahkan perhatikan tabelnya. Nah, cukup sekian ya video dari 5 Minuten Deutsch Lernen. Selamat menonton!